Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tidak semua wanita yang ditindas akan diam selamanya. Ada wanita yang memilih pergi, bukan untuk menyerah, melainkan untuk bangkit dan membalas dengan cara paling terhormat. Menunjukkan bahwa ia mampu berdiri di atas luka-luka yang ditinggalkan oleh mereka yang mengkhianatinya. Cerita ini berpusat pada seorang wanita bernama Ayla, yang harus melalui cobaan hidup paling menyakitkan saat ia sedang mengandung buah hatinya. Dalam kondisi hamil besar, ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya sendiri, Raka, yang tergoda oleh wanita lain, namun juga disakiti secara fisik dan emosional oleh mertua perempuannya, Bu Kartini, yang terang-terangan membela perselingkuhan itu. Baginya, Ayla bukanlah menantu yang pantas. Ia hanya melihat Ayla sebagai penghalang ambisi keluarganya. Ayla ditampar, bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan penghinaan, pelecehan martabat, dan pengkhianatan dari keluarga yang dulu ia percayai. Ia dituduh sebagai wanita penghalang jalan kebahagiaan orang lain, hanya karena ia mempertahankan rumah tangganya. Saat luka itu masih segar, Ayla memutuskan pergi dari rumah itu. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan perut besar dan hati remuk. Tapi bukan untuk menangisi nasib. Ia membawa serta satu hal yang lebih berharga dari semua itu. Tekad untuk bangkit dan membalas dendam dengan cara yang tak akan bisa mereka lupakan. Tanpa dukungan suami. Tanpa kasih sayang mertua. Tanpa tempat untuk bersandar. Hanya ada ayah dan ibu kandungnya yang menyambut Ayla kembali. Merawatnya dengan tulus, dan mendampinginya saat proses melahirkan. Dari titik terendah hidupnya itulah Ayla memulai langkahnya. Ia mengasuh anaknya seorang diri, sambil membangun kembali hidupnya dari nol. Ia membuka usaha kecil-kecilan yang kelak menjelma menjadi kerajaan bisnis. Setiap luka dijadikan bahan bakar semangat. Setiap tangisan bayinya adalah suara harapan. Beberapa tahun kemudian, dunia berbalik. Sang suami, mertua, dan selingkuhannya mulai melihat nama Ayla muncul di televisi, di media online, di papan-papan reklame kota. Wanita yang dulu mereka hina, kini hidup dalam kemewahan. Mereka mulai merasakan apa artinya menyesal. Namun itu baru permulaan. Ayla tidak hanya ingin mereka menyesal. Ia ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama, bahkan lebih. Satu persatu ia susun strategi untuk membuat mereka jatuh, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan, kekuasaan, dan keberanian yang dibentuk dari rasa sakit. Pagi itu, matahari menembus lembut melalui tirai putih tipis di kamar utama sebuah rumah 2 lantai yang asri di kawasan Bandung Utara. Udara masih segar, suara burung terdengar samar dari pepohonan di taman kecil belakang rumah. Ayla membuka matanya perlahan, lalu tersenyum saat melihat Raka, suaminya, masih tertidur di sampingnya, napasnya tenang, wajahnya damai, ya. Ayla mengelus lembut perutnya yang mulai membesar. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-6. Setiap pagi, ia selalu bersyukur atas kehidupan yang dijalani. Suami yang penuh perhatian, keluarga yang menyayanginya, dan sebentar lagi ia akan menjadi ibu. Pagi sayang, bisik Raka sambil membuka mata, lalu mencium kening Ayla. Pagi juga. Kamu tidur nyenyak semalam? Ayla bertanya dengan senyum lebar. Nyenyak sekali. Mimpiin kamu dan anak kita, jawab Raka sambil mengelus perut Ayla dengan penuh kasih. Mereka pun beranjak dari tempat tidur untuk menjalani rutinitas pagi yang selalu sederhana, namun penuh kehangatan. Raka, yang bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti ternama, biasa membuatkan teh untuk Ayla setiap pagi. Meskipun harus berangkat ke kantor pukul 8, ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama istrinya. Hari itu Ayla membuat nasi goreng spesial, makanan kesukaan Raka. Meskipun kehamilannya membuatnya cepat lelah, Ayla tetap ingin menunjukkan cintanya dengan memasak sendiri. Dapur menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka berdua. Terkadang Raka ikut membantu memotong sayuran atau mencuci piring sambil bersenda gurau. Setelah sarapan, Ayla duduk di taman belakang sambil membaca buku tentang parenting. Ia begitu bersemangat mempersiapkan kelahiran anak pertamanya. Semua sudah disiapkan.
Kamar bayi dengan nuansa putih dan biru lembut, pakaian-pakaian mungil yang digantung rapi, serta buku-buku panduan yang tersusun di rak. "Ma, nanti sore kita ke dokter ya. Aku udah rindu lihat anak kita di USG," ujar Raka sebelum berangkat kerja. Ayla mengangguk. "Iya, aku juga nggak sabar. Kamu pulang jam berapa?" "Paling lambat jam 5. Aku nggak mau Ayla nunggu terlalu lama," katanya sambil mencium tangan istrinya, lalu pamit dengan mobil hitamnya yang segera meluncur keluar halaman. Hari-hari Ayla dipenuhi dengan ketenangan. Mertuanya, Bu Kartini, meskipun tegas dan kadang terlalu formal, belum pernah bersikap kasar padanya. Bahkan minggu lalu, Bu Kartini membelikan Ayla beberapa pakaian hamil dari butik mahal di Jakarta. Ayla merasa diterima dan dihormati, meski tidak sedekat itu dengan sang mertua. Setiap malam, Raka pulang dengan cerita-cerita lucu dari kantor. Mereka duduk di sofa, menikmati teh hangat, dan tertawa bersama. Raka sangat memperhatikan Ayla. Ia tak pernah membiarkan istrinya mengangkat beban berat, bahkan membelikan bantal khusus agar Ayla bisa tidur lebih nyaman. Di akhir pekan, mereka biasa menghabiskan waktu bersama di rumah atau berjalan-jalan ke tempat sejuk. Kadang ke Lembang, kadang hanya ke taman kota untuk menikmati udara segar. Raka suka memotret Ayla dalam diam, lalu mencetak foto-foto itu dan menyusunnya dalam album. Baginya, setiap momen bersama Ayla adalah berharga. Kebahagiaan mereka terasa begitu nyata. Bahkan Ayla sempat berpikir, inikah yang dinamakan hidup sempurna? Malam itu, setelah pulang dari kontrol kandungan dan mendengar detak jantung bayi mereka yang sehat, Raka memeluk Ayla erat. "Aku janji aku akan jadi ayah yang baik. Kita besarkan anak kita sama-sama ya." Ayla menatap mata suaminya yang jernih dan penuh harapan. "Aku percaya itu." Mereka tidur dengan tangan saling menggenggam. Tak ada firasat buruk. Tak ada tanda bahwa badai akan datang. Yang ada hanya cinta, harapan, dan masa depan yang mereka bayangkan akan indah. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang diimpikan. Dan Ayla, dalam waktu yang tak lama lagi, akan belajar bahwa cinta, ketika dikhianati, bisa berubah menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Hari-hari berlalu dengan damai. Kalender di dinding ruang makan menunjukkan bahwa usia kehamilan Ayla kini telah memasuki bulan ke-7. Perutnya semakin membesar, namun wajahnya tetap berseri-seri. Kulitnya yang biasanya pucat justru tampak lebih bercahaya, matanya berbinar, seolah ada kehidupan yang tumbuh tak hanya di rahimnya, tapi juga dalam dirinya sendiri. Setiap pagi, Raka tak pernah melewatkan rutinitasnya. Menyapa Ayla dengan pelukan hangat dan mencium perut istrinya sambil mengucapkan selamat pagi pada bayi yang belum lahir. Kegiatan itu menjadi ritual kecil yang membuat rumah mereka dipenuhi kasih sayang. "Anak kita pasti aktif banget ya, Kak," ucap Ayla sambil terkekeh saat merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya. Raka tertawa kecil. "Pasti anak laki-laki nih. Lihat aja tendangannya kayak pemain bola." "Mungkin anak perempuan, aktif karena pengen ikut mama masak." Keduanya tertawa, menertawakan teka-teki kecil yang akan segera terjawab saat buah hati mereka lahir. Mereka belum mengetahui jenis kelamin sang bayi karena memilih untuk membuatnya kejutan. Yang penting bagi keduanya hanyalah bayi mereka sehat dan lahir dengan selamat. Setiap sore, Ayla duduk di kursi goyang yang menghadap ke taman belakang rumah. Ia sering membaca buku dongeng keras-keras sambil mengelus perutnya, percaya bahwa suara ibunya akan membawa ketenangan pada sang janin. Raka bahkan pernah merekam suaranya membacakan cerita agar bisa diputar saat ia sedang di kantor. Mereka sangat antusias menyambut peran sebagai orang tua. Di akhir pekan, Raka mengajak Ayla ke toko perlengkapan bayi. Mereka memilih kereta bayi berwarna abu-abu dengan aksen kayu, tempat tidur bayi yang bisa digoyang pelan, dan pakaian mungil dengan motif binatang lucu. Ayla yang semula ragu membelanjakan banyak uang, akhirnya tersenyum puas saat Raka berkata, "Untuk anak kita, semuanya harus yang terbaik." Ruang khusus di samping kamar utama pun disulap menjadi kamar bayi. Raka mengecat sendiri dindingnya dengan warna hijau mint dan menempelkan stiker dinding bergambar awan, bintang, dan bulan. Ia bahkan memasang hiasan gantung berbentuk balon udara di atas boks bayi. Ayla hanya bisa tersenyum bahagia melihat betapa seriusnya sang suami mempersiapkan semuanya. Hubungan mereka tak hanya dipenuhi cinta, tapi juga rasa hormat dan dukungan. Ketika Ayla mulai mudah lelah karena perubahan hormon, Raka selalu sigap memijat kakinya, membawakan air putih hangat, atau hanya sekadar memeluknya sambil berkata,
Kamu kuat banget, sayang. Aku bangga. Mertua mereka pun belum memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Bahkan Bu Kartini sempat mengundang Ayla makan malam di rumah keluarga besar mereka. Meski pembawaannya agak kaku, ia tetap menyambut Ayla dengan sopan. Ia bahkan sempat memuji Ayla saat melihat kamar bayi melalui foto yang ditunjukkan Raka. "Kamu rajin juga ya, Ayla," ujar Bu Kartini dengan nada datar, tapi Ayla tetap tersenyum sopan. "Iya, Bu. Kami ingin semuanya siap sebelum hari kelahiran." Seusai makan malam, Raka menggenggam tangan Ayla erat-erat di mobil. "Kamu luar biasa hari ini. Terima kasih udah berusaha dekat sama ibu." Ayla menoleh dan menatap suaminya dengan senyum kecil. "Kita ini keluarga. Aku juga ingin ibu merasa nyaman dengan aku." Malam itu, mereka tidur dengan damai. Hujan turun pelan, seolah memberkati rumah mungil yang sedang menanti kelahiran kebahagiaan. Raka membacakan doa, lalu membisikkan niatnya di telinga Ayla. "Aku ingin anak kita tumbuh di rumah yang penuh cinta, Ayla. Aku akan jaga kalian selamanya." Dan Ayla, dengan mata yang mulai berat karena lelah, hanya bisa membalas dengan genggaman tangan. Ia percaya, sepenuh hati, dunia mereka saat itu masih terlihat sempurna. Tak ada tanda-tanda bahwa kepercayaan itu suatu hari akan dikhianati. Tak ada yang memberitahu bahwa pelukan hangat itu akan berganti dingin. Tapi untuk sekarang, bagi Ayla, bahagia itu nyata. Untuk sekarang, cinta itu utuh. Matahari pagi menyinari ruang makan dengan hangat. Di meja makan, Ayla duduk dengan tenang, menyuapkan potongan buah pepaya ke dalam mulut sambil tersenyum sendiri. Perutnya kini makin membesar, memasuki minggu ke-32 kehamilan. Hanya tinggal beberapa minggu lagi sebelum ia melahirkan. Dan setiap hari terasa seperti hadiah. Raka datang dari dapur sambil membawa 2 cangkir susu hangat. Ia meletakkannya di meja, mencium kening Ayla, lalu duduk di sampingnya. "Kamu semakin glowing aja tiap pagi," katanya dengan senyum bangga. Ayla tertawa kecil. "Itu karena aku bahagia. Kamu, bayi kita, semuanya membuat aku merasa lengkap." Hari itu, Raka sengaja mengambil cuti setengah hari. Ia ingin mengantar Ayla ke kelas persiapan melahirkan yang mereka ikuti di rumah sakit bersalin langganan. Mereka memang sepakat untuk menjalani proses kehamilan ini bersama-sama, sedekat mungkin. Ayla merasa sangat didukung, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai calon ibu yang sedang membawa kehidupan. Di kelas tersebut, mereka belajar teknik pernapasan, posisi melahirkan, dan bagaimana menghadapi kontraksi. Raka begitu serius mencatat hal-hal penting di buku catatannya. Ia juga menjadi peserta paling aktif saat sesi tanya-jawab. "Pak Raka, sepertinya sudah siap jadi ayah, ya?" kata bidan dengan nada bercanda. "Harus siap, Bu. Saya ingin menemani istri saya dari awal sampai akhir. Saya nggak mau ketinggalan momen paling penting dalam hidup kami." Ucapan itu membuat Ayla nyaris menitikan air mata. Ia tak menyangka bisa menikah dengan seseorang yang begitu penuh cinta dan tanggung jawab. Setelah kelas selesai, mereka pergi makan siang di sebuah restoran kecil yang tenang di daerah Dago. Raka memesankan sup ayam kesukaan Ayla, dan mereka berbincang santai tentang nama bayi. "Kalau laki-laki gimana kalau namanya Arfan?" Raka mengusulkan sambil menyuap makanan. Ayla berpikir sebentar. "Bagus sih, tapi aku juga suka nama Ryan." Raka tertawa. "Kalau perempuan kamu masih suka nama Naila, kan?" "Iya, Naila atau Aileen." "Aku suka nama-nama yang lembut," jawab Ayla sambil mengusap perutnya. "Ya, kayak kamu. Lembut, sabar, kuat," ucap Raka sambil menatap Ayla dalam-dalam. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu mengecupnya lembut. "Apapun nama anak kita nanti, yang penting dia sehat. Aku udah gak sabar jadi ayah." Hari-hari selanjutnya terus berjalan dengan pola yang sama. Raka dan Ayla menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka sering berjalan santai di taman sore hari, kadang sambil membawa buku cerita anak-anak dan membacanya di bangku taman. Malam hari menjadi waktu yang paling Ayla sukai. Raka sering memutar musik klasik lembut, lalu mereka duduk di balkon sambil minum teh hangat dan berbincang tentang masa depan. "Kita akan jadi tim yang hebat," kata Raka suatu malam. "Kamu ibu terbaik untuk anak kita, dan aku akan jadi ayah yang selalu ada." Ayla memejamkan mata dan menghela napas panjang. "Aku bersyukur banget bisa menikah sama kamu. Aku sempat takut dulu,
takut nggak bisa punya keluarga bahagia. Sekarang kamu nggak perlu takut lagi, jawab Raka yakin. Kita sudah punya semuanya. Rumah, cinta, dan sebentar lagi, keluarga kecil kita akan lengkap. Beberapa hari kemudian, Bu Kartini, ibu Raka, datang berkunjung. Ia membawa beberapa perlengkapan bayi, lengkap dengan makanan siap saji untuk Ayla. Meskipun sikapnya selalu formal dan tidak terlalu hangat, Ayla tetap menyambutnya dengan ramah dan sopan. Saya lihat kamu makin besar, Ayla, kata Bu Kartini sambil memperhatikan perut menantunya. Iya, Bu, sudah 8 bulan. Dokter bilang semuanya sehat, jawab Ayla sambil tersenyum. Bagus, tapi jangan terlalu banyak jalan. Istirahatlah. Kalau sampai kenapa-kenapa, Raka pasti repot. Raka yang mendengar itu tertawa kecil. Justru karena dia sehat dan aktif, dokternya bilang bayinya makin kuat, Bu. Aku yang jaga dan pastikan dia nggak capek. Bu Kartini hanya mengangguk kecil. Meskipun tidak menampakkan kasih sayang yang mendalam, setidaknya ia tidak memperlihatkan sikap membenci. Kedamaian itu masih bertahan. Ayla terus merasa dicintai. Ia sering mencatat perkembangan kehamilannya di buku harian, menuliskan betapa bahagianya ia menantikan sang buah hati bersama pria yang begitu menyayanginya. Tak ada sedikit pun firasat buruk. Tak ada tanda bahwa semua ini akan berubah. Dunia Ayla seolah berjalan di atas garis yang lurus dan tenang. Namun, kehidupan jarang selamanya seperti itu. Kadang badai datang saat langit paling biru. Dan kadang orang terdekatlah yang menjadi badai itu sendiri. Tapi untuk sekarang, Ayla masih berada di pelukan hangat yang ia percaya tak akan pernah melepasnya. Pagi itu, udara di Bandung cukup dingin. Kabut tipis masih menyelimuti halaman rumah ketika Ayla terbangun dari tidurnya. Ia mengusap perutnya pelan, merasakan gerakan kecil dari dalam yang selalu membuat hatinya tenang. Raka masih tertidur di sampingnya, dan Ayla hanya bisa tersenyum melihat suaminya yang tampak kelelahan. Belakangan ini, Raka memang sedikit lebih sibuk dari biasanya. Ia sering membawa pekerjaan ke rumah, bahkan kadang harus lembur. Ayla memahami itu. Ia tahu proyek kantor Raka sedang dalam tahap penting. Bahkan, beberapa kali Raka harus mengikuti rapat luar kota, sesuatu yang cukup jarang terjadi sebelumnya. Namun Ayla bukan tipe istri yang menuntut. Ia percaya pada suaminya, seperti ia percaya pada cinta yang mereka bangun selama ini. Setelah sarapan dan Raka berangkat kerja, Ayla menerima pesan dari Bu Kartini. Bu Kartini, Ayla, sore ini saya mau ajak kamu ke butik langganan saya. Sekalian pilih-pilih hadiah untuk bayi. Ayla cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya mertuanya mengajaknya belanja secara langsung. Ia merasa ini kemajuan besar. Ia segera membalas dengan sopan dan antusias, berharap hari ini akan menjadi awal hubungan yang lebih baik di antara mereka. Sore harinya, Bu Kartini menjemput Ayla dengan mobil pribadi dan sopirnya. Mereka mengunjungi sebuah butik eksklusif, yang menjual perlengkapan ibu dan bayi dengan harga yang tidak main-main. Meski Ayla merasa sedikit canggung, ia tetap berusaha ramah dan terbuka. Aku sudah pilih beberapa model baju menyusui. Kamu tinggal coba yang cocok, ucap Bu Kartini tanpa banyak senyum. Terima kasih, Bu. Ini butik bagus sekali. Saya nggak pernah ke sini sebelumnya, jawab Ayla sambil menatap rak baju dengan kagum. Namun selama di dalam butik, Ayla menangkap beberapa nada yang aneh dalam perkataan Bu Kartini. Seperti saat ia mengatakan, kalau kamu bukan pilihan Raka waktu itu, mungkin dia sudah punya anak dari dulu. Atau saat mereka membahas nama bayi dan Bu Kartini berkata, nama dari kamu pasti biasa saja. Tapi nanti saya punya usulan juga. Kalimat-kalimat itu terasa menyentil. Bukan frontal, tapi cukup membuat dada Ayla terasa sesak. Namun Ayla memilih diam. Ia pikir, mungkin memang itu cara Bu Kartini berbicara. Lagi pula, niat mengajaknya belanja sudah cukup menunjukkan bahwa sang mertua berusaha. Namun ketika mereka akan pulang, Ayla melihat Bu Kartini menerima telepon dari seseorang dengan wajah yang berubah menjadi lebih ramah. Suaranya melunak, bahkan terdengar tertawa kecil. Sesuatu yang belum pernah Ayla lihat selama perjalanan bersama hari itu. Ya, saya juga rindu. Nanti kita ketemu ya. Di tempat biasa, kata Bu Kartini sambil menoleh keluar jendela mobil. Tak menyadari Ayla memperhatikannya. Ayla tidak tahu dengan siapa mertuanya berbicara. Tapi bukan urusannya. Ia hanya menepis rasa penasaran itu
dan menatap jalanan yang mulai gelap. Beberapa hari setelah itu, Raka kembali pulang lebih malam dari biasanya. Kali ini wajahnya tampak lebih letih dari biasanya, tapi ada kegugupan samar yang belum pernah Ayla lihat sebelumnya. "Kamu capek banget, Kak. Makan dulu yuk, aku udah masak sop daging," ucap Ayla lembut. Raka tersenyum, lalu memeluk Ayla dari belakang. "Maaf ya, akhir-akhir ini aku jarang sempat ngobrol. Aku cuman gak mau bikin kamu kepikiran." "Enggak kok, aku ngerti. Kamu kerja keras untuk masa depan kita," jawab Ayla sambil membelai tangan suaminya. Raka hanya mengangguk, lalu mengambil makanannya dan duduk di meja. Ia makan dalam diam, sesekali melihat ponselnya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan saat Ayla melirik. Ayla menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia belum tahu apa. Dan Ayla bukan tipe yang mudah curiga. Ia justru lebih khawatir jika pikirannya sendiri yang menjeratnya dalam ketakutan. Maka ia memilih percaya. Untuk sekarang, hari berganti minggu. Ayla sibuk mempersiapkan segala hal menjelang kelahiran. Ia rutin kontrol ke dokter, mulai mengepak perlengkapan persalinan, hingga mulai menulis surat untuk bayi yang akan ia lahirkan. Surat yang berisi harapan, impian, dan doa-doanya. Ia belum tahu bahwa diam-diam, di belakangnya, ada sesuatu yang mulai retak. Pelan-pelan, tidak terlihat, tapi menggerogoti dari dalam. Ia tidak tahu bahwa cinta yang ia kira kuat dan kokoh, sebentar lagi akan diuji, dan kepercayaannya akan dilukai. Namun malam itu, ketika Ayla duduk di kamar bayi sambil memegang baju mungil yang baru dicucinya, ia hanya tersenyum. Ia masih hidup dalam dunia penuh harapan. Dunia yang sebentar lagi akan runtuh, tapi belum hari ini. Belum. Hari itu mendung, awan menggantung berat di langit Bandung, seolah menyampaikan firasat yang tak terucap. Ayla duduk di kursi rotan di dekat jendela, membelai perutnya yang kini sudah memasuki minggu ke-36. Ia merasakan gerakan kecil dari bayinya, tanda kehidupan yang selama ini menjadi pusat semesta bagi dirinya. Namun sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tak tenang. Bukan karena kehamilannya, bukan karena persiapan melahirkan, tapi karena sikap Raka yang semakin sulit dipahami. Dulu, Raka selalu pulang tepat waktu. Kini, ia sering pulang larut malam, dengan alasan lembur atau makan malam dengan klien. Dulu, Raka akan langsung memeluknya setiap pulang ke rumah. Sekarang, pelukannya terasa sekadarnya. Bahkan kadang tanpa ciuman, dan yang paling Ayla rasakan adalah jarak. Hatinya ingin menepis semua pikiran buruk itu. Tapi beberapa hal tak bisa dibantah. Seperti semalam, saat Raka tiba-tiba menerima telepon di kamar mandi. Ayla hanya sempat mendengar suara lirih dari lawan bicara di balik pintu kamar mandi yang tertutup. "Kapan kamu bisa bertemu lagi?" Seketika itu, dada Ayla menegang. Ia tak mengenali suara itu, tapi ia tahu itu bukan suara rekan kerja Raka. Bukan juga keluarga. Suaranya terlalu lembut, terlalu akrab, terlalu personal. Raka keluar kamar mandi dengan wajah datar, lalu meletakkan ponselnya cepat-cepat di meja. Ayla mencoba bersikap tenang. "Kamu ngobrol sama siapa?" tanyanya pelan. "Klien," jawab Raka cepat, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya. "Maaf ya, aku capek banget. Nggak ada energi buat ngobrol malam ini." Ayla tak menjawab. Ia hanya menatap punggung suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ini. Keraguan. Esok harinya, Raka berangkat lebih pagi dari biasanya. Ayla tinggal sendirian di rumah. Biasanya ia akan menghabiskan waktu dengan membaca atau mempersiapkan perlengkapan bayi. Tapi pagi itu berbeda. Ia membuka laptop, mengakses akun email rumah tangga yang biasa mereka gunakan bersama. Di sana ia mendapati beberapa notifikasi yang tampak mencurigakan. Konfirmasi reservasi restoran mewah atas nama Raka, bukan di kota ini, melainkan di Jakarta, 2 minggu lalu. Raka bilang ia keluar kota untuk urusan kantor. Tapi kenapa ada reservasi restoran untuk 2 orang? Di tempat romantis? Ayla membuka riwayat lokasi di ponsel Raka yang secara otomatis tersinkron ke email tersebut. Hatinya bergetar saat melihat titik-titik lokasi Raka berhenti di tempat yang tidak pernah ia ceritakan. Hotel, restoran, pusat perbelanjaan wanita. Tangan Ayla gemetar. Ia tidak ingin percaya, tapi bukti-bukti itu mulai berbicara. Sore harinya,
Ayla memutuskan untuk memberanikan diri bicara pada mertuanya. Ia mendatangi rumah Bu Kartini dengan harapan mendapat kejelasan. Tapi yang ia terima justru membuat jantungnya terasa berhenti berdetak. Raka itu pria, Ayla. Kamu pikir dia akan cukup hanya dengan satu istri seumur hidup? Ucap Bu Kartini dingin, sambil menyeduh teh di ruang tamunya. Ayla menatapnya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Maksud ibu, Raka selingkuh? Bu Kartini menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Kamu ini terlalu percaya diri. Anak saya itu berhak bahagia. Kalau dia menemukan wanita lain yang bisa membuatnya lebih tenang, kenapa kamu harus jadi penghalang? Hening, dunia seolah berhenti berputar. Ayla berdiri pelan, menahan gemetar di lututnya. Saya ini istrinya, Bu. Saya sedang mengandung anaknya. Kenapa ibu bicara seperti saya orang asing? Bu Kartini mendengus, lalu berkata dengan suara tajam. Karena kamu memang bukan bagian dari keluarga ini, Ayla. Sejak awal aku tidak setuju pernikahan kalian. Aku hanya diam karena Raka keras kepala. Tapi sekarang aku mendukung pilihannya untuk mencari kebahagiaan lain. Dan saat itulah, tamparan itu mendarat di pipi Ayla, keras, menyakitkan, merobek harga dirinya. Bukan hanya tamparan fisik, tapi juga tamparan batin yang lebih dalam daripada luka apapun. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi, jangan ganggu anakku. Ayla berdiri tegak. Pipi kirinya berdenyut, hatinya remuk. Tapi sorot matanya tak padam. Ia tak menangis. Ia hanya menggenggam erat perutnya, seolah berkata dalam diam pada bayi di dalam sana. Kita akan pergi, tapi ini belum selesai. Malam itu Ayla mengepak koper. Ia tidak menunggu Raka pulang. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat. Terima kasih untuk semua kebahagiaan yang pernah kamu beri. Tapi luka yang kau tinggalkan jauh lebih besar dari itu. Aku pergi bukan karena lemah. Aku pergi untuk melindungi diriku dan anak kita. Suatu hari nanti, kamu akan melihat aku berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan perut besar dan langkah tertatih, Ayla keluar dari rumah yang dulu ia sebut rumah tangga. Dunia di luar terasa dingin dan asing, tapi di dalam dirinya ada api yang baru saja menyala. Api dendam, api kekuatan, api dari seorang ibu yang telah dihina, ditinggalkan, dan disakiti, tapi tak akan pernah menyerah. Hujan turun deras malam itu. Jalanan basah berkilauan diterpa lampu-lampu kota yang temaram. Di dalam rumah sederhana di pinggiran Bandung, suara tangisan seorang bayi menggema, memecah keheningan malam yang penuh air mata dan perjuangan. Ayla menjerit pelan, menggenggam erat tangan ibunya yang berdiri di sisi ranjang. Keringat membasahi dahinya, wajahnya pucat namun matanya tetap kuat. Ia baru saja melahirkan anak laki-laki, bayi mungil yang kini menangis di pelukan bidan kampung yang membantu proses persalinan itu. Alhamdulillah sehat Ayla, bayinya laki-laki, ucap sang bidan dengan senyum hangat. Ayla menangis, tapi itu bukan tangisan lemah. Itu adalah air mata yang mengalir karena bahagia, dan juga luka yang belum sembuh. Ia memandangi bayi itu lama. Tangannya gemetar saat menerima tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Napasnya berat, tapi ada cahaya yang kembali menyala di dalam hatinya. Kamu, anakku, kamu alasanku hidup, bisiknya. Tak ada Raka di sisi ranjang. Tak ada tepukan hangat di punggung. Tak ada suami yang menyeka air matanya, atau mencium keningnya dengan bangga, tapi Ayla tidak merasa sendirian. Ayah dan ibunya ada di sana. Mereka menangis melihat cucu pertama mereka lahir. Mereka menyelimuti Ayla dengan kasih sayang yang tak banyak bicara, namun penuh makna. Merekalah satu-satunya sandaran Ayla kini. Dan malam itu, di tengah bau darah, peluh, dan hujan yang belum juga berhenti, lahirlah dua hal sekaligus dalam hidup Ayla. Seorang anak laki-laki yang akan menjadi cahaya hidupnya, dan api dendam yang akan menjadi penggeraknya untuk bangkit. Beberapa minggu kemudian, Ayla mulai menjalani hari-hari sebagai ibu tunggal. Ia menyusui, mengganti popok, menenangkan tangis anaknya setiap malam. Wajahnya masih letih, tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mulai kembali tajam. Ia menamai anaknya Rafael Arya Wiratmaja, nama yang bermakna kuat dan pemberani. Sementara ia merawat Rafael, Ayla juga memulai langkah pertamanya untuk mandiri secara ekonomi. Ia menolak dikasihani, menolak untuk mengemis nafkah dari Raka, dan terlebih menolak untuk kembali.
Ia mulai memikirkan kembali hobi lamanya, desain dan menjahit. Ia meminjam uang dari tabungan orang tuanya, membeli mesin jahit bekas dan beberapa bahan kain. Awalnya ia hanya menjahit pakaian bayi untuk Rafael. Lalu tetangga memuji hasil karyanya dan mulai memesan. Dari mulut ke mulut, pesanan pun berdatangan. Ia mulai membuat akun media sosial dan memamerkan karyanya dengan branding sederhana. Untuk ibu dan bayi oleh seorang ibu. Ayla tidak hanya menjahit, ia belajar lagi dari awal. Pemasaran, manajemen keuangan, hingga membuka toko online kecil-kecilan. Ia tidak tidur seperti dulu, bukan hanya karena bayinya menangis tengah malam, tapi karena ia juga membangun harapan dengan kedua tangannya. Waktu berjalan, 1 tahun, 2 tahun, Rafael tumbuh sehat. Matanya mirip Raka, tapi tatapannya jauh lebih tulus. Setiap kali ia tertawa, Ayla merasa dunia memberi satu kesempatan lagi padanya untuk bahagia. Bisnisnya kini sudah berkembang. Ayla membuka butik kecil di rumah, merekrut 2 penjahit lokal. Ulasan pelanggannya positif, dan beberapa influencer ibu muda mulai mempromosikan brandnya. Ia mulai diundang ke acara komunitas perempuan, mengisi seminar kecil tentang perjuangan ibu tunggal dan wirausaha dari rumah. Tapi di balik semua itu, Ayla tak lupa pada yang lalu. Ia mulai mencari tahu tentang Raka. Lewat media sosial, ia melihat foto-foto pernikahan Raka yang baru, dengan wanita bernama Anjani, yang ternyata dulunya adalah rekan kerja sekaligus selingkuhannya. Foto-foto itu menampilkan pesta mewah, dengan Bu Kartini berdiri di samping Anjani, tersenyum bangga. Ayla tak iri, tapi hatinya dingin. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Suatu malam, setelah menidurkan Rafael, Ayla duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder baru di komputernya dan menamainya Rencana. Ia mulai mencatat nama-nama. Perusahaan tempat Raka bekerja. Aset keluarganya. Sumber keuangan mereka. Koneksi bisnis Anjani. Ia menelusuri semuanya dengan telaten, diam-diam, dan sistematis. Kalau mereka menghancurkan aku saat aku lemah, gumamnya, maka aku akan menghancurkan mereka saat aku kuat. Ia tak akan menyerang dengan emosi. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Saat ia sudah cukup kuat. Saat mereka sudah mulai lupa bahwa perempuan yang pernah mereka injak, kini punya taring. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah Raka, Ayla tersenyum bukan karena luka, tapi karena rencana. 3 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup untuk mengubah luka menjadi bara, dan bara menjadi api yang membakar semangat. Ayla kini bukan lagi wanita yang dulu berdiri dengan koper dan perut besar. Diusir dari rumah yang ia sebut tempat pulang. Ia kini berdiri di panggung seminar kewirausahaan perempuan nasional dengan setelan blazer krem, jilbab senada, dan mata yang tajam seperti panah. Di hadapannya, ratusan peserta mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mencatat dengan serius setiap kata yang ia ucapkan. Saya tidak memulai bisnis ini karena ingin kaya. Saya memulainya karena saya ingin bertahan hidup. Saya ingin anak saya melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, bukan yang menyerah karena ditinggalkan. Dan hari ini, saya tidak hanya bertahan. Saya menang. Tepuk tangan menggema. Sorot kamera menyorot wajah Ayla yang tenang. Di layar belakangnya tertulis nama perusahaannya, Rafa Babywear, yang kini telah menjadi salah satu brand pakaian ibu dan anak paling berkembang di Indonesia. Setelah acara selesai, Ayla masuk ke ruang VIP dan duduk di depan cermin besar. Manajernya, Maya, masuk dengan membawa tablet dan beberapa undangan bisnis. Sis, kamu dapat undangan jadi pembicara di pameran bisnis Bandung minggu depan. Temanya tentang brand lokal dan keberhasilan ekspansi. Ayla mengangguk. Siapa penyelenggaranya? Perusahaan properti besar, Graha Utama Group. Kamu tahu mereka? Ayla membeku sesaat. Nama itu adalah perusahaan tempat Raka dulu bekerja. Perusahaan milik rekan dekat keluarga Raka, bahkan dulunya dikelola oleh salah satu saudara Anjani. Maya tidak menyadari perubahan ekspresi Ayla. Ia masih bicara tentang peluang bisnis dan jaringan yang bisa dibangun dari acara tersebut. Tapi kepala Ayla sudah dipenuhi satu hal. Inilah saatnya. Beberapa hari kemudian, Ayla tiba di lokasi pameran. Ia mengenakan dress biru tua elegan dengan aksesori perak minimalis.
Aura percaya dirinya begitu kuat hingga membuat banyak mata menoleh. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu menjahit sendiri pakaian bayi dari rumah kecil itu kini tampil sebagai CEO yang disegani. Di hall utama, ia berdiri berdampingan dengan para pengusaha besar. Di antara keramaian, Ayla melihat sosok yang sudah lama tak ia temui. Raka. Raka kini tampak lebih kurus, wajahnya letih meski masih tampan. Ia datang bersama Anjani, yang mengenakan gaun mencolok dan riasan tebal. Di belakang mereka, Bu Kartini berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Mereka tidak langsung melihat Ayla, namun saat Ayla naik ke podium untuk memberikan sambutan, suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Mari kita sambut Ibu Ayla S. Wiratmaja, pendiri dan CEO dari Rafa Babywear. Semua mata tertuju padanya, termasuk Raka, Anjani, dan Bu Kartini. Saat melihat wajah Ayla yang kini jauh berbeda, lebih anggun, dewasa, dan tak tergoyahkan, ekspresi mereka berubah. Tercengang, tidak percaya, seperti melihat hantu masa lalu yang hidup kembali, tapi dalam bentuk yang jauh lebih tinggi dan mengancam. Ayla tidak menatap mereka secara langsung. Ia tersenyum tenang, lalu membuka pidatonya. Bisnis bukan hanya soal uang. Bisnis adalah tentang menyembuhkan diri. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemilik merek sukses, tapi sebagai bukti bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bila kita tidak membiarkannya membunuh kita. Raka menunduk. Anjani menggenggam tangannya, tapi tatapannya panik. Bu Kartini terlihat tegang. Semua tahu, perempuan yang pernah mereka hina kini berdiri di atas panggung kekuasaan, bukan lagi di balik pintu rumah yang mereka tendang. Setelah acara selesai, Ayla tidak langsung pulang. Ia menuju area belakang panggung untuk menerima tamu-tamu penting dan sponsor. Dan di sana, Raka mendekatinya. Ayla, ucapnya lirih. Ayla menoleh perlahan. Matanya dingin, tetapi senyumnya tetap manis. Lama tak bertemu. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Kenapa? Karena kamu pikir aku akan hancur? Mengemis balik padamu? Balas Ayla. Pelan tapi tajam. Aku cuma mau minta maaf. Ayla mengangkat alis. Maaf? Sekarang? Raka menunduk. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Tapi saat itu aku bingung, Ayla. Tekanan dari ibu, dari semua orang. Ayla memotong. Kamu memilih kabur. Kamu memilih wanita yang lebih disukai ibumu. Dan kamu meninggalkan aku saat aku hamil besar. Itu bukan tekanan. Itu keputusan. Raka tak bisa menjawab. Sebelum ia sempat bicara lagi, Anjani muncul. Sayang, ayo kita. Tatapan Ayla berpindah ke wanita yang pernah menghancurkan rumah tangganya. Senyum Ayla kaku. Anjani, lama tak bertemu. Kamu terlihat lelah. Anjani tersentak. Kamu berubah. Begitu juga hidupku, jawab Ayla. Dulu kamu pikir aku tak berguna, tapi sekarang dunia tahu siapa aku. Malam itu Ayla pulang ke rumah dengan tenang. Di dalam rumah, Rafael berlari kecil menyambutnya. Bocah 3 tahun itu memeluknya erat dan mencium pipinya. Ayah siapa, Ma? Tanya Rafael tiba-tiba. Ayla terdiam sejenak, lalu berjongkok dan menatap mata anaknya. Ayahmu pernah ada, tapi tidak tahu cara mencintai. Tapi kamu nggak perlu takut. Mama cukup untukmu. Mama akan jaga kamu selamanya. Dan dalam pelukan putranya, Ayla merasa utuh. Ia belum selesai. Ia baru saja memulai. Pagi itu, Ayla duduk di ruang kantornya yang modern. Dindingnya dipenuhi penghargaan, raknya berjejer buku bisnis, dan meja kerjanya bersih, teratur, mencerminkan pemiliknya yang terencana dan tenang. Di tangannya, ada sebuah laporan investigasi keuangan yang baru saja dikirim oleh firma hukum yang ia sewa secara khusus. Laporan itu membongkar kelemahan utama yang selama ini tersembunyi dalam struktur perusahaan Graha Utama Group, tempat Raka kini menjadi salah satu direktur. Setelah penelusuran mendalam, ditemukan indikasi penggelapan dana dan aliran keuangan tak transparan antara Graha Utama dengan salah satu perusahaan fiktif milik Anjani. Ayla tidak terkejut, ia hanya tersenyum kecil. Arogansi selalu membuat mereka ceroboh. Langkah pertama Ayla dimulai dari dunia bisnis. Ia mengarahkan tim hukumnya untuk mengakuisisi saham minoritas dari anak perusahaan Graha Utama, tanpa mencantumkan namanya langsung.
Ia menggunakan jaringan investor perempuan yang dulu ia bangun saat memulai Rafa Babywear. Tak butuh waktu lama sampai ia punya suara dalam rapat pemegang saham. Lalu ia menekan dari dalam, menyoroti penyimpangan laporan, mempersoalkan kontrak-kontrak tak wajar yang ditandatangani Raka dan Anjani. Perlahan, kredibilitas mereka goyah. Dewan komisaris mulai mempertanyakan kinerja mereka. Di saat yang sama, Ayla meluncurkan lini bisnis barunya, Rafa Living, brand home decor yang menyasar kalangan kelas atas. Produk-produknya elegan, minimalis, dan mengunggulkan bahan lokal premium. Tapi yang membuat publik terkejut adalah saat peluncuran besar-besaran Rafa Living diselenggarakan di gedung milik Graha Utama, dan ayah Anjani adalah salah satu donatur awal pembangunan gedung itu. Anjani tak tahu bahwa Ayla ada di balik acara tersebut. Namun saat Ayla naik ke atas panggung, memperkenalkan dirinya sebagai founder sekaligus direktur utama, ekspresi Anjani yang duduk di barisan depan berubah pucat. Raka yang duduk di sebelahnya tertegun. Tak menyangka bahwa wanita yang dulu mereka hina kini menguasai panggung bisnis yang pernah jadi dunia mereka. Langkah kedua menyasar reputasi. Ayla bekerja sama dengan media besar untuk menampilkan kisahnya. Dari ditinggalkan saat hamil hingga membangun kerajaan bisnis sendiri. Artikel viral itu menyentuh banyak hati. Ribuan komentar membanjiri akun media sosialnya, memberikan dukungan dan kekaguman. Yang tidak diketahui publik adalah, dalam wawancara tersebut Ayla tidak pernah menyebutkan nama. Ia hanya mengatakan, ada wanita yang pernah ditampar mertuanya saat hamil besar karena dianggap penghalang kebahagiaan anaknya. Ada suami yang memilih pergi untuk wanita lain saat istrinya mengandung. Tapi hari ini, wanita itu tidak meminta belas kasihan. Dia hanya ingin mereka tahu, aku berhasil. Tak butuh waktu lama hingga publik menggali sendiri, dan identitas para pelaku pun terbongkar. Anjani dibanjiri hujatan di media sosial. Raka kehilangan beberapa mitra bisnis. Nama Bu Kartini disebut-sebut sebagai mertua paling kejam. Mereka mencoba merespons, menghapus akun, menutup komentar, tapi badai sudah datang. Langkah ketiga adalah penghancuran pelan-pelan. Ayla menggunakan koneksi bisnis barunya untuk memblokir jalur distribusi properti Graha Utama, membuat mereka kehilangan tender besar di Jakarta. Ia juga menyebarkan penawaran yang lebih murah dan efisien melalui jaringan Rafa Property, usaha kolaboratif baru antara Ayla dan salah satu tokoh properti ternama. Raka mulai panik. Ia menghadiri rapat darurat, wajahnya tegang. Anjani datang ke kantor dalam keadaan stres dan mulai berselisih paham dengan tim keuangan. Sementara itu, Ayla hanya duduk di ruang kerjanya, memandangi layar yang menampilkan grafik penurunan performa pesaingnya. Ia menyesap teh hangat sambil mendengarkan Rafael tertawa bersama nenek dan kakeknya di ruang keluarga. Ayla tidak perlu menjatuhkan mereka dengan tangan sendiri. Ia hanya membuat mereka saling menjatuhkan dari dalam. Suatu hari, Ayla menerima undangan dari universitas ternama di Bandung untuk menjadi pembicara utama di acara Women in Power. Ia menyetujui undangan itu. Tapi yang tidak ia sangka adalah Bu Kartini juga hadir. Ia datang sebagai tamu kehormatan dari yayasan alumni universitas tersebut. Tapi saat melihat Ayla naik ke panggung, wajah wanita tua itu memucat seperti kehilangan darah. Setelah acara selesai, Bu Kartini menghampirinya di ruang tunggu. Wajahnya keras, tapi matanya penuh rasa bersalah. "Kamu sudah puas sekarang?" katanya dengan suara rendah. Ayla menatapnya dengan senyum tenang. "Saya belum setengah jalan, Bu. Ini baru pemanasan." Raka sudah terpuruk. Anjani makin gila. "Kamu menang, Ayla." "Ini bukan soal menang atau kalah," Ayla menjawab tajam. "Ini soal harga diri yang kalian injak saat aku paling lemah." "Maaf," ucap Bu Kartini pelan. "Saya salah menilai kamu." Ayla mendekat, menatap mata wanita yang dulu menamparnya saat ia hamil besar. "Bukan saya yang harus ibu minta maafkan, tapi anak saya." Kemudian Ayla pergi, meninggalkan Bu Kartini berdiri sendiri, dihantui kesalahan yang mulai menjerat lehernya perlahan. Malam itu, Ayla berdiri di depan kaca, melihat pantulan dirinya. Wanita yang dulu ia kenal telah berubah. Kini ia berdiri sebagai ibu, pebisnis, dan pendendam yang elegan. Tapi dendamnya belum selesai. Langkah terakhir akan datang. Dan itu akan jadi bab paling menyakitkan dalam hidup mereka. Karena setelah semuanya hancur, barulah mereka tahu. Wanita yang mereka remehkan adalah wanita yang akan mengukir luka di sejarah hidup mereka.
Kantor pusat Geraha Utama Group yang dulunya megah dan ramai, kini terasa seperti reruntuhan yang masih berdiri. Meja-meja kosong. Telepon jarang berdering. Karyawan saling berbisik, membicarakan desas-desus yang tak bisa dihindari. Perusahaan yang dulunya salah satu pengembang properti ternama itu kini tengah terguncang. Skandal keuangan terbuka ke publik. Proyek-proyek besar dibatalkan. Investor menarik dana. Kredibilitas mereka hancur. Dan yang paling disorot, Direktur Operasional, Raka Wiratmaja. Raka duduk di ruangannya dengan mata sayu. Di tangannya ada surat pemanggilan dari Dewan Direksi. Surat itu memintanya datang untuk menjelaskan temuan transfer gelap ke rekening fiktif yang ditelusuri terhubung ke Anjani. Ini bukan salahku, gumam Raka. Tapi bahkan dirinya mulai tidak yakin. Ia tahu Anjani banyak bermain dengan kontrak, tapi ia menutup mata demi cinta. Kini ia yang jadi tumbalnya. Tak lama kemudian teleponnya berdering dari ibunya. Raka, kamu tahu berita di media sosial? Mereka bilang kamu mau dipenjara. Apa yang kamu lakukan? Suara Bu Kartini melengking, penuh kemarahan dan kepanikan. Aku nggak tahu semua ini akan meledak begini, Bu. Aku pikir semua masih bisa dikontrol, balas Raka frustasi. Kamu pikir aku bisa menahan malu ini? Semua tetangga, rekan sosialita, bahkan yayasan alumni menolak kerjasama denganku. Hidup kita dipermalukan, Raka. Raka tak menjawab. Ia tahu, ia sadar. Tapi yang paling menghantui pikirannya bukan sekadar reputasi. Yang menghantui adalah siapa yang ada di balik kehancuran ini. Ayla, perempuan yang ia tinggalkan saat hamil besar. Perempuan yang dulu ia anggap tidak mampu hidup tanpanya. Kini, justru mengendalikan arah hidupnya dari kejauhan. Sementara itu, Anjani menjerit di apartemennya. Berita-berita miring memenuhi akun media sosialnya. Mantan rekan kerja yang dulu segan padanya, kini terang-terangan mencibir. Beberapa menyindir gaya hidup mewahnya, yang ternyata dibiayai dari uang gelap proyek. Ia menghempaskan ponsel ke sofa dan berteriak, "Semua ini gara-gara perempuan itu, dia pengganggu." Raka yang duduk di meja makan hanya menunduk. Anjani mendekatinya. "Kamu diam aja, lakukan sesuatu Raka, laporkan dia, hancurkan dia balik." Raka menatap Anjani dengan mata kosong. Kamu yang mulai semua ini, Jan. Kamu tahu semua transfer itu ilegal. Aku cuma tutup mata karena cinta. Tapi sekarang, aku bahkan gak yakin siapa kamu. Jangan sok suci, Raka. Teriak Anjani. Kamu pikir dia suci? Dia main di belakang kita, menjatuhkan kita pelan-pelan, dan kamu biarkan. Kamu suami macam apa? Bukan. Aku bukan suami siapa-siapa sekarang, jawab Raka dingin. Aku hanya pria gagal, dan kamu, wanita yang membuat aku kehilangan segalanya. Anjani menangis. Raka bangkit dan meninggalkan apartemen, tanpa kata. Bu Kartini juga mulai merasakan efek kehancuran. Komunitas sosialita tempat ia aktif mulai menjauhinya. Beberapa undangan ditarik kembali. Bahkan donatur dari yayasan yang ia pimpin menarik dana, menganggap skandal anak dan menantunya mencoreng reputasi lembaga. Ia mulai menghindari keluar rumah. Beberapa orang mengirim surat terbuka yang menuntut klarifikasi darinya. Sore itu, ia duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong jendela. Rambutnya yang dulu ditata rapi kini berantakan. Wajahnya yang dulu dilapisi riasan mahal, kini kusam tanpa semangat. Ia mengambil foto lama di rak. Foto pernikahan Raka dan Ayla. Di dalamnya, Ayla tersenyum polos, dan ia sendiri berdiri dengan raut tak ramah. Bu Kartini menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersalah. Aku sudah menghancurkan perempuan baik. Dan kini, dia menghancurkan kita kembali, tanpa menyentuh pun. Sementara mereka semua terpuruk, Ayla duduk di beranda rumahnya. Di sampingnya, Rafael bermain dengan mainan kayu. Anak itu kini tumbuh jadi bocah cerdas dan penyayang. Tak tahu apa-apa tentang dunia orang dewasa yang penuh luka dan perhitungan. Mah, kita main pesawat-pesawatan. Yuk, ajaknya sambil tertawa. Ayla tersenyum. Bentar ya sayang, Mama lagi baca berita. Ia membuka ponsel dan membaca berita terbaru. Geraha Utama Group diperiksa OJK. Dugaan pelanggaran berat dan pengelolaan dana fiktif. Salah satu direktur dan istrinya diduga terlibat langsung.
Penurunan saham mencapai 42% dalam 3 bulan terakhir. Ayla menutup ponselnya perlahan. Ia tidak tersenyum bangga. Tidak juga menangis. Ia hanya merasa lega. Mereka tidak perlu ia sentuh. Tidak perlu ia jatuhkan dengan tangan sendiri. Mereka menjatuhkan diri sendiri. Karena keserakahan, kebencian, dan kesombongan. Dan Ayla, ia hanya perempuan biasa yang memilih bangkit. Dan membuat mereka menyaksikan sendiri betapa besar kesalahan yang pernah mereka lakukan. Malam itu, Rafael tertidur di pelukannya. Angin sejuk berhembus dari jendela. Ayla menatap anaknya lama, mengelus rambutnya dengan lembut. Maaf, nak. Mama belum bisa memberimu keluarga yang lengkap. Tapi Mama janji, kamu akan tumbuh dikelilingi cinta dan kekuatan. Di luar sana, mereka mungkin menyesal. Mereka mungkin berlutut. Tapi Ayla tahu, maaf tidak bisa memperbaiki hati yang sudah dilubangi dalam. Dan karena itu, ia memilih diam. Diam yang menyakitkan. Diam yang menjadi akhir bagi mereka yang dulu pernah menganggapnya lemah. Hujan turun pelan membasahi pelataran kantor pusat Rafa Corporation yang kini berdiri megah di tengah pusat bisnis Bandung. Logo berbentuk bunga yang elegan menghiasi bagian atas gedung, seolah menjadi simbol kekuatan dari wanita yang berhasil membangun segalanya dari kehancuran. Sementara itu, di lobi yang dingin dan sepi, 3 orang berdiri dalam kebisuan. Raka, Anjani, dan Bu Kartini. Wajah mereka letih, pakaian mereka tak seanggun dulu, dan sorot mata mereka dipenuhi kehancuran dan permohonan. Mereka datang tanpa janji temu. Mereka menunggu hampir 2 jam, berharap bisa bertemu dengan Ayla. Tapi manajer kantor sudah menyampaikan bahwa Ibu Ayla hanya bisa ditemui jika beliau berkenan secara pribadi. Dia pasti tahu kita datang, gumam Raka, dan dia sengaja membuat kita menunggu. Anjani duduk di sudut kursi, wajahnya menegang. Mata sembabnya menatap lantai, sementara tangannya tak berhenti menggenggam dan melepas tas tangannya. Aku nggak nyangka sampai begini, ucapnya pelan. Aku pikir semuanya masih bisa dikendalikan. Bu Kartini tak berkata apa-apa, hanya memandangi hujan dari balik dinding kaca. Tangannya yang dulu selalu bergerak dengan angkuh, kini hanya tergantung lemah di sisi tubuhnya. Akhirnya, asisten pribadi Ayla muncul dan berkata pelan, Ibu Ayla akan menemui kalian, tapi tidak di sini. Silakan ikuti saya. Mereka bertiga saling pandang, lalu bangkit mengikuti sang asisten. Mereka tidak dibawa ke ruang kantor, tidak pula ke ruang meeting mewah, tapi ke ruang tengah sederhana di lantai 2, ruangan yang biasa dipakai Ayla untuk menyusui Rafael di masa lalu. Di situ hanya ada kursi rotan, meja kayu, dan lukisan kecil bertuliskan, kebaikan adalah kekuatan, tapi luka bisa jadi bahan bakarnya. Pintu terbuka. Ayla masuk, mengenakan blaus putih bersih dan celana panjang krem. Ia tampak tenang, namun sorot matanya tajam dan tak bisa ditebak. Raka refleks berdiri. Ayla, duduk, ujar Ayla datar. Raka duduk kembali. Anjani menunduk. Bu Kartini bahkan tidak bisa menatap langsung. Ayla duduk di hadapan mereka, menyilangkan kaki, menatap satu persatu. Kalian datang untuk apa? Tanyanya dingin. Raka mengambil napas. Kami salah Ayla, aku salah. Aku tinggalkan kamu saat kamu paling butuh aku. Aku bodoh, aku pengecut, aku minta maaf. Ayla menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa kamu minta maaf sekarang? Karena kamu kehilangan jabatan, kehilangan uang, atau karena nama baikmu hancur? Raka tertunduk, Anjani mencoba bicara. Aku juga minta maaf, Ayla. Aku pikir aku bisa membuat Raka bahagia. Tapi ternyata, aku hanya mengulang kesalahan yang dulu aku hina. Aku iri padamu. Kamu kuat. Kamu hebat. Ella beralih pada Bu Kartini. Sang mertua tua itu meneteskan air mata. Saya kejam. Saya tampar kamu waktu kamu hamil. Saya usir kamu. Saya bilang kamu bukan bagian dari keluarga kami. Tapi nyatanya, kamulah satu-satunya yang bertindak seperti keluarga. Ayla tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka lama, hening, mencekam. Lalu ia berkata pelan, Kalian ingat waktu itu aku berdiri di depan rumah kalian dengan koper dan perut besar? Tak ada satupun yang membantu, bahkan membuka pintu pun tidak. Kalian memperlakukanku seperti sampah, bahkan saat aku membawa anak kalian.
Raka terisak. Aku salah, aku sadar, terlalu telat. Ayla berdiri. Sekarang kalian datang padaku, dalam kehancuran, dalam kehilangan. Tapi kalian tidak datang karena cinta. Kalian datang karena kalian ingin aku jadi penawar dari hidup kalian yang busuk. Bu Kartini menangis makin keras. Maafkan kami, Ayla. Aku mohon, demi Rafael. Ayla menatap mereka dingin. Demi Rafael? Demi anak yang kalian abaikan sejak dalam kandungan? Anak yang tidak pernah kalian peluk? Yang tidak pernah kalian akui? Lalu ia melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia berbalik. Aku memaafkan untuk diriku sendiri. Tapi aku tidak akan pernah melupakan. Dan aku tidak akan pernah memberi tempat lagi untuk kalian dalam hidupku. Tidak untuk Raka. Tidak untuk Anjani. Tidak untuk Bu Kartini. Tapi Ayla... Raka mencoba bangkit, bersujud di hadapannya. Aku rela berlutut. Aku rela kehilangan segalanya. Asal aku bisa lihat kamu dan Rafael lagi. Ayla menatapnya datar. Kamu sudah lihat aku. Kamu sudah lihat hidupku. Tapi aku tak butuh kamu di dalamnya. Dan dengan langkah tenang, ia keluar dari ruangan, meninggalkan mereka bertiga, menangis, bersujud, dan terpuruk di dalam ruangan sunyi yang penuh penyesalan. Malamnya Ayla duduk bersama Rafael di balkon rumah. Anak itu memeluknya, matanya ceria. Mama, kalau kita dikhianati orang, kita harus benci mereka ya? Ayla tersenyum, mengelus rambutnya. Tidak, Nak, tapi kita harus ingat, supaya kita tidak mengizinkan mereka menyakiti kita lagi. Rafael mengangguk polos. Ayla memandangi langit yang mulai cerah setelah hujan. Hari itu, 3 orang pernah punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi kini, mereka yang berlutut. Dan Ayla? Ia tetap berdiri, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, wanita yang memilih diam bukan berarti kalah. Kadang, itu adalah bentuk kemenangan paling mematikan. Musim berganti. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Bagi Ayla, bab dendam telah ditutup. Ia tak lagi menyimpan amarah dan tak lagi menunggu balas dendam yang sempurna. Karena kenyataannya, kehidupan sudah melakukan itu untuknya. Rafael kini berusia 4 tahun. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan ceria. Hari-hari Ayla diisi dengan suara tawanya, lukisan-lukisannya yang sederhana, dan cerita-cerita polos yang membuat hari-hari terasa ringan. Pagi itu, Ayla duduk di teras rumahnya bersama Rafael. Di tangannya ada buku dongeng. Tapi sebelum ia sempat mulai membacakan cerita, Rafael bertanya pelan, "Mama, aku nggak punya ayah." Ayla menatap mata anaknya lama. Di sana, tak ada kesedihan. Hanya rasa ingin tahu. Ayla mengelus rambut anaknya lembut. Dulu Mama pernah menikah. Dan ayahmu pernah hadir. Tapi sekarang, dia memilih pergi. Bukan karena kamu salah, tapi karena dia tidak tahu caranya mencintai dengan benar. Rafael mengangguk kecil. Nggak apa-apa, kan Mama hebat. Ayla tersenyum, menahan air mata. Iya sayang, Mama akan selalu ada buat kamu. Di sisi lain kota, hidup Raka berubah drastis. Setelah dikeluarkan dari geraha utama, ia kehilangan banyak hal. Harta, rumah mewah, bahkan rekan-rekan bisnis yang dulu menjilatnya, kini menjauhinya. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil, mencoba bertahan dari sisa tabungan. Anjani telah pergi. Kabarnya, ia pindah ke luar negeri dengan identitas baru setelah skandal keuangan menyeret namanya. Raka sering memandangi foto Rafael yang diam-diam ia ambil dari media sosial Ayla. Anak itu tumbuh luar biasa. Setiap melihat senyum Rafael, dada Raka terasa sesak. Maaf, Nak, bisiknya. Ayah nggak pantas jadi bagian hidup kamu. Sementara itu, Bu Kartini menjalani masa tua dalam kesunyian. Yayasan sosial yang dulu ia pimpin resmi dibubarkan. Nama baiknya rusak. Sahabat-sahabatnya tak ada yang lagi datang berkunjung. Ia hanya ditemani pembantu tua yang setia, dan kenangan pahit yang datang silih berganti. Setiap malam, ia menatap satu-satunya foto yang masih ia simpan di meja rias. Foto pernikahan Raka dan Ayla. Kenapa aku begitu jahat? Gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah bayangan. Tak bisa dihapus. Tak bisa diperbaiki.
Suatu hari, Ayla diundang menjadi narasumber utama di sebuah acara nasional bertema Perempuan, Luka, dan Kebangkitan. Dalam pidatonya, ia tak berbicara soal balas dendam. Ia tak menyebutkan nama-nama masa lalu. Ia hanya bicara tentang kekuatan perempuan yang ditinggalkan, dihina, dan dikhianati, tapi memilih bangkit. Yang menyakitimu hari ini, mungkin akan berlutut di hadapanmu suatu hari nanti, katanya dari atas panggung. Tapi jangan pernah menanti mereka. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Biarkan semesta mengatur keadilan. Tugas kita hanya melangkah. Tepuk tangan membahana. Beberapa orang menangis. Setelah acara selesai, seorang jurnalis muda mewawancarainya. Ibu Ayla, apakah ibu pernah ingin kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya? Ayla tersenyum tenang. Tidak. Kalau masa lalu bisa diubah, mungkin aku tak akan belajar bertahan. Luka membentukku jadi seperti ini. Aku tidak ingin mengubah apapun. Aku hanya tidak ingin mengulangnya. Malam itu, setelah Rafael tidur, Ayla duduk di balkon rumahnya. Di tangannya segelas teh hangat. Ia menatap langit malam yang bersih, penuh bintang. Tak ada kebencian di wajahnya, tak ada keraguan. Yang ada hanyalah ketenangan. Karena akhirnya, ia tahu bahwa hidup yang ia jalani sekarang bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa wanita yang pernah dihina dan dilukai bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Dan itu cukup. Ia tak butuh mereka kembali. Ia tak ingin kembali. Ia hanya ingin maju. Bersama anaknya. Dalam hidup yang ia bangun dengan air mata, keberanian, dan cinta yang utuh. Waktu berlalu. Tahun berganti. Ayla kini berdiri di puncak kesuksesannya. Perusahaannya, Rafa Group, telah berkembang ke luar negeri. Produk-produknya dipasarkan di Malaysia, Singapura, bahkan Jepang. Ia mulai dikenal sebagai ikon perempuan tangguh yang membuktikan bahwa kehancuran bukan akhir, tapi awal. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang paling Ayla banggakan, Rafael. Anak itu tumbuh menjadi anak yang cerdas, empatik, dan lembut. Ia menyukai musik, gemar menggambar, dan selalu memperhatikan sekelilingnya. Yang paling penting, ia tumbuh tanpa dendam. Ayla berhasil menjaga dunia anaknya tetap hangat, meski dunia di sekeliling mereka dulu penuh luka. Suatu pagi Rafael bertanya lagi saat sarapan, "Ma, kalau nanti aku besar, aku boleh tahu siapa ayahku?" Ayla tersenyum tenang, seperti sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. "Kamu boleh tahu, nak, tapi bukan untuk membencinya, hanya untuk tahu, kamu datang dari orang yang pernah ada, tapi kamu tumbuh karena cinta dari orang yang memilih bertahan." Rafael tersenyum. "Aku sayang Mama." Ayla mengecup keningnya. "Mama juga sayang kamu, lebih dari apapun di dunia ini." Sementara itu, di sisi lain kota, hidup Raka berjalan dalam kesederhanaan. Ia kini bekerja sebagai staf di sebuah toko material bangunan. Tak lagi punya mobil, tak lagi punya rumah mewah. Tapi di dinding sempit rumah kontrakannya, tergantung satu bingkai foto yang ia pandangi setiap malam. Foto Rafael yang ia ambil diam-diam. Bu Kartini tinggal bersama adik perempuannya di rumah desa. Tak lagi punya kegiatan sosial. Hanya diam, berdoa, dan sesekali menangis diam-diam saat menonton berita tentang Ayla di televisi. Ia tak pernah lagi menghubungi Ayla. Mungkin karena sadar bahwa kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup wanita itu telah benar-benar tertutup. Penyesalan tidak akan mengubah apa-apa. Ketika orang yang kita sakiti telah memilih memaafkan, tanpa mengizinkan kita masuk kembali. Di akhir tahun, Ayla menghadiri acara penghargaan nasional. Pengusaha perempuan inspiratif tahun ini. Ia mengenakan gaun panjang sederhana berwarna putih gading. Di lehernya, kalung berbentuk hati kecil bertuliskan Rafael. Ia berdiri di atas panggung dengan anggun, menerima piala dari Menteri Perdagangan. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya memilih untuk bangkit lebih tinggi setiap kali saya dihancurkan. Saya tak pernah ingin menjadi sempurna. Saya hanya ingin kuat, untuk anak saya, untuk diri saya, dan untuk semua perempuan yang pernah dianggap tidak berharga." Tepuk tangan menggema. Kamera menyorot wajahnya yang tenang. Wajah yang menyimpan banyak luka, tapi telah menjahitnya menjadi kekuatan.
Setelah acara selesai, Ayla duduk di balkon hotel tempat ia menginap, memandang kota yang gemerlap di bawah. Rafael sudah tidur, dibaringkan oleh pengasuhnya. Di tangannya, ia menulis surat kecil, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Ayla yang dulu, terima kasih sudah bertahan. Aku tahu kamu pernah ingin menyerah, pernah merasa tidak berharga, pernah merasa sendirian. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu adalah ibu, pemimpin, dan perempuan yang tahu kemana arah hidupnya. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Kamu sudah menang, bahkan saat mereka mengira kamu kalah. Ayla melipat surat itu dan menyelipkannya di buku catatannya. Lalu ia berdiri, menutup jendela, dan menatap pantulan dirinya di kaca. Perempuan itu adalah dirinya yang utuh. Tanpa raka, tanpa mertua, tanpa dendam yang menyala. Hanya dirinya dan anaknya. Dan itu cukup. Beberapa tahun kemudian, Rafael lulus SD sebagai siswa terbaik dan menyampaikan pidato perpisahan. Di antara para orang tua yang hadir, Ayla duduk di barisan depan, menatap anaknya penuh bangga. Rafael berkata dari atas panggung, "Semua orang bilang, aku anak yang hebat. Tapi aku tahu kenapa. Karena aku dibesarkan oleh ibu yang hebat. Ibu yang tidak pernah menyerah. Ibu yang selalu bilang, kamu boleh jatuh, asal jangan berhenti." Tepuk tangan membahana. Ayla meneteskan air mata. Di antara keramaian, tak ada Raka, tak ada Bu Kartini. Tapi Ayla tidak mencari mereka. Tidak perlu lagi. Masa lalu telah ia kubur, bukan dalam kebencian, tapi dalam keputusan untuk tidak menoleh ke belakang. Itu memilih hidup ke depan, dengan senyum, dengan damai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan terletak pada balas dendamnya, tetapi pada keberaniannya untuk bangkit, membuktikan bahwa ia mampu hidup lebih baik, dan tak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Maaf bisa diucapkan, tapi tidak semua harus diberi tempat kedua. Karena memaafkan bukan berarti membuka kembali luka. Kadang, melepaskan adalah bentuk terbaik dari kemenangan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.